Memang kita akuin pada saat di awal orang masyarakat itu pada ketakutan atau alergi dengan pandemi COVID ini ya. Betul. Begitu kehati-hatiannya, begitu kewaspadaannya sehingga tidak mau bepergian kemana-mana. Dampak daripada adanya CHS ini itu sangat signifikan sekali. Kenapa saya bilang signifikan? Karena memberikan tingkat kepercayaan kepada publik bahwa hotel itu menjaga protokol kesehatan dan tamu yang nginep di situ itu sudah terjaga kesehatannya sebenarnya. Betul. Hai teman ngobrol yang nggak ngobrolin teman, mau ngobrol sekarang aja. Balik lagi bersama saya Vano, dan saat ini saya sekali lagi diundang oleh teman-teman hotel. Tepatnya saat ini kita berada di penthouse-nya dari The 101 Palembang, lokasinya ada di daerah Raja Wali. Nah, karena kali ini saya diundang oleh hotel, tentunya saya juga akan membahas hal yang tidak jauh dari dunia pariwisata, khususnya di dunia perhotelan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi COVID-19 itu memberikan dampak yang sangat-sangat buruk buat dunia pariwisata. Seperti kita tahu di awal pandemi banyak penerbangan yang dibatalkan, tentu saja juga banyak kawasan wisata yang kosong, dan terlebih banyak kamar hotel yang tidak terisi. Namun di 2021 ini sudah mulai perlahan bangkit kembali dunia pariwisata khususnya di Indonesia. Dan bahkan bisa dikatakan kalau tidak salah, kota Palembang khususnya ini merupakan kota yang memiliki okupansi tertinggi di seluruh Indonesia. Kalau nggak salah masuk 4 atau 5 besar. Nah, oleh karena itu nanti saya akan bahas lebih dalam lagi. Dan seperti yang sudah teman tahu, di sini ada 2 mic lainnya dan ada minuman-minuman yang segar. Saya juga tidak sendiri, nanti akan ada teman ngobrol saya. Mau tahu siapa teman ngobrol saya hari ini? Setelah yang 2 ini. Halo teman ngobrol yang nggak ngobrolin teman, dan seperti yang sudah saya bilang tadi, saya tidak sendirian. Saat ini sudah berada dengan saya ada Bapak Anzar. Ya, selaku GM atau General Manager Hotel 101 Palembang. Kemudian ada Mbak Rizky. Iya, Mbak Selaku Rizky. apa, Mbak? Selaku Markom The 101 Hotel Palembang. Iya, keren sekali nih. Kasih tepuk tangan dulu dong, sini penontonnya ada 15.000 dalam bentuk khayalan tapi. Mungkin maskernya kita buka aja, Pak. Oh, boleh. Supaya lebih nyaman, benar. Pak, saya sebelum ngomong yang berat-berat, Pak, 101 ini saya agak tertarik. 101 ini memiliki nama yang agak beda dari hotel kebanyakan. Ya. Biasanya kan kalau hotel tuh namanya pakai kalimat atau kata gitu Ya, kan. benar. Kenapa sih 101 itu akhirnya memilih angka 101? Ada filosofi apa gitu balik Ya, jadi kalau kita menilik lagi kembali ke belakang ya. Jadi 101 ini muncul lahir karena adanya PHM. Saya sedikit mundur lagi. Jadi PHM ini adalah salah satu unit usaha dari Panorama Travel. Kalau kita mengenal di Indonesia dulu ada namanya Panorama. Nah, inilah salah satu unit usahanya itu hospitality. Jadi ada 4 pilar. Jadi hospitality, terus ada inbound, terus ada travel, dan ada transportasi. Nah, kami yang di PHM sendiri mempunyai 5 style hotel yang mengusung elemen yang ada di bumi ini ya. Kembali lagi, jadi 101 ini kenapa disebutin 101? Sebenarnya sih itu jadi bukan angka 0 sebenarnya. Huruf ya, Pak. 101. Ya. Karena memang orang suka salah ngerti 101. Berarti yang benar nih sebenarnya 101. Ya, 101. Ya. Jadi 101 bukan 101. Jadi 101 itu filosofinya adalah tips sebenarnya. Tips. Ya, tips. Ya, untuk tips. hotelier itu. Iya, hotelier benar. Tapi mengusung PHM menelurkan manajemen 101 ini dengan menggunakan unsur air. Jadi elemen air. Jadi PHM ini punya 5 style hotel. Itu yang ada The Heaven itu mempunyai elemen bumi, earth element. Terus 101 sendiri itu elemen air, water. Ya. Terus nanti ada B&B itu elemen metal. Logam. Metal, benar, logam, benar. Terus ada Free itu elemen api. Iya. Dan terakhir ada PHM Collection itu elemen wood.
kayu. Oh, kayu ya. Nah, 101 sendiri kenapa mengambil elemen air ini konsepnya adalah dia lebih stylish, lebih fleksibel ya. Cozy gitu. Cozy dan santai gitu ya. kalau kita melihat air itu kan apa ya? Flowing ngalir terus gitu. Ya dengan santai gitu ya. Terkadang juga bisa membuat riak yang gede ya. Kalau kita melihat beberapa daerah kebanjiran, nah itu Tapi kalau di One kebanjiran tamu kan, kira-kira gitu ya filosofinya. Nah ini yang kenapa disebutin One tadi seperti itu. Karena memang dia mengambil elemen air tadi. Benar, elemen air. Supaya flow, let it flow gitu Pak. Let it flow, benar. Tamunya juga flowing terus dong. Iya. Biar cash flow-nya berjalan terus. Benar. Pak, izin nanya Pak. Tadi saya sewaktu di opening tadi sempat bahas COVID sedikit. Baik. Ya, bisa dikatakan kan memang pandemi COVID ini memberikan dampak seluruh aspek kehidupan kita. Benar. Tidak ada yang tidak terdampak. Dan dunia pariwisata bisa dikatakan merupakan salah satu aspek yang benar-benar terdampak sangat besar. Yeah. Karena kan ya kita tahu bahwa mungkin orang liburan itu bukan kebutuhan premier, Pak. Yeah. Betul kan? Nah, waktu itu di awal-awal pandemi, One Palembang itu kena dampaknya seperti apa, Pak? Sekeras apa gitu? Iya, jadi kita balik lagi ke awal ya di 2020. Sebenarnya sudah ada himbauan peringatan dari manajemen kami di PHM itu di awal-awal mulai dari Februari kemarin. Setelah kami melakukan GM Conference di Bandung waktu itu tanggal 23-24 Februari di Bandung, Februari tahun kemarin. Itu sudah mulai ada himbauan dari manajemen bahwa untuk mengantisipasi. Jadi dikeluarkanlah beberapa aturan-aturan, regulasi-regulasi untuk mengantisipasi. Yang pertama adalah memperkenalkan kepada karyawan ini apa sih pandemi itu. Ya, yang pertama. Yang kedua, penerapan di segala sisi kehidupan yang ada di hotel. Ya. Nah, ini yang cukup memberikan perhatian lebih ya dari kami dari manajemen. Nah, namun beberapa kita tahu bahwa pandemi ini waktu itu di awal masih kita anggap bahwa itu belum terdampak lebih sampai sekarang. Belum signifikan sekali. Namun kenyataannya setelah masuk di akhir Maret ini sudah mulai terlihat dampaknya. Maret 2020 Pak ya? Signifikan sekali, benar. 2020 di akhir Maret, di minggu terakhir. Sampai masuk bulan April udah mulai pada goyah semua. Sehingga waktu itu kami dari manajemen menerapkan beberapa strategi. Ya, pertama adalah karyawan sebagian dischedule-kan dirumahkan dengan catatan 5% di kerja, 5% di rumah. Nah, kenapa dilakukan seperti itu? Karena tingkat hunian langsung drop otomatis. Begitu pandemi masuk ke Indonesia dan berdampak kepada kita yang ada di Palembang ini juga, One Palembang itu dengan antisipasi tadi, pertama adalah memberikan pemahaman kepada karyawan, terus kedua merumahkan sebagian karyawan, ya, karena tingkat hunian waktu itu sampai 10-15% dari 70%, ya di pertengahan Maret itu 70%, ya. Sehingga pada saat turun, ini otomatis tidak ada aktivitas sama sekali. Sempat kami membahas dengan di sisi pemilik hotel dengan manajemen untuk mengkonsepkan apakah hotel ini akan kita lanjutkan atau tidak. Hanya kita menghitung cash flow, menghitung budget ulang, reforecast ulang budgetnya. Pada saat kita reforecast ulang, memang beberapa kita turunkan semua, termasuk biaya-biaya, termasuk pendapatan kita turunkan, termasuk tingkat hunian kita turunkan, dan pada akhirnya di penghujung perhitungan ini masih memberikan dampak positif, sehingga kami mengambil kesimpulan dan waktu itu mengambil kesimpulan untuk tetap tidak menutup hotel ini sampai sekarang. Nah, dampak yang dirasakan memang benar di saat itu, karyawan yang habis masa kontrak pada saat periode itu, ya memang benar kita karena ini regulasi, akhirnya kami melakukan tidak memperpanjang kontrak dulu. Ada yang kita tidak perpanjang, ada yang kita perpanjang hanya per 3 bulan untuk mengantisipasi tadi.
karena di sisi cash flow tidak mungkin ya. Di sisi kita melihat bahwa dari sisi pemilik hotel juga, owning company sendiri juga restrukturasi keuangan mereka di perbankan seperti itu kira-kira. Nah itu yang dampak yang kita alami di tahun 2020 kemarin. Ya karena apalagi kan pandemi ini sesuatu yang sangat baru sebenarnya. Sangat baru sekali benar. Mungkin ya bukan kita aja, seluruh dunia yang ngerasain Pak. Ini kan sesuatu yang benar-benar tidak terprediksi sama sekali sebenarnya. Kita awal-awal pandemi itu semua optimis bahwa ini akan berlalu sebentar saja gitu loh. Paling sebulan 2 bulan, ternyata lumayan lama Pak. Tadi saya berpikir begitu juga. Saya sampai berargumentasi dengan direksi. Saya bilang, Bu, ini tidak akan lama. Ini kemungkinan cuma sampai 4 sampai 5 bulan. Rupanya memang di luar prediksi sekali. Kami anggap bahwa saya sebagai pribadi waktu itu berpikir bahwa penyakit ini masa nggak ada bisa diobati sih gitu ya. Betul. Ya. Sehingga saya meyakinkan diri saya bahwa masalah pandemi ini tidak akan lama gitu ya. Jadi saya memberikan motivasi diri saya juga bahwa jangan sampai juga kalau saya drop ini mungkin di bawah-bawahnya bisa drop. Iya, betul. Nah itu yang memberikan motivasi saya bahwa pandemi ini tidak akan lama. Dan memang pada saat perjalanannya kita tahu bahwa dengan adanya regulasi dari pemerintah ya dengan aturan-aturan yang berlaku ya memang di dunia pariwisata yang sangat signifikan dampaknya. Betul. Ya sangat terasa sekali. Bukan cuma kita yang ada di hotel tapi yang di supporting yang hotel ini juga misalnya nih ya mungkin juga di sisi lain ada transportasi gitu ya supplier apa segala itu dampak juga semua dari dampak ya pandemi ini. Nah ini yang saya yakin bahwa dengan pengalaman di tahun 2020 kemarin ini sangat memberikan pengalaman yang sangat excited buat kita semua. Ya di luar dugaan dan kita sudah punya pengalaman baru sama sekali. Betul. Artinya kita bisa menceritakan nanti ke anak cucu kita di kemudian hari gitu ya bahwa kita sudah melewati masa itu. Pandemi, gitu. Iya. Karena selama ini kan pernah ada pandemi berpuluh-puluh tahun yang lalu dan akhirnya kita kebagian jatah juga Pak ngerasain kayak gitu. Jatah ya. Kebagian jatah bener akhirnya. Karena jadi sesuatu yang baru, akhirnya juga semua lini kehidupan belajar sesuatu yang baru, strategi jadi baru tadi Pak. Dan 101 berarti waktu itu tidak sempat tutup karena ada beberapa hotel yang terpaksa tutup. 101 ini nggak tutup ya kemarin Pak? Nggak tutup sama sekali. Nggak tutup sama sekali ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa setelah kita menghitung reforecast lagi budget cash flow kita reforecast ulang, kita masih menghitung bahwa ini masih ada keuntungan ya walaupun kecil ya artinya memberikan dampak positif buat karyawan. Betul. Karena pada saat jika hotel itu ditutup ini memberikan dampak negatif. Kenapa? Motivasi itu langsung drop semua. Betul. Sudah dengan pandemi sendiri sudah memberikan dampak negatif. Kalau misalnya hotel ditutup juga akan memberikan dampak yang sangat negatif kepada karyawan sendiri. Benar. Berarti memang Pak GM ini justru membangun keoptimisan buat banyak orang Pak ya. Karena memang sebenarnya pandemi ini kita harus tetap hadapi dengan optimis. Benar. Dan mulai berbuah sebenarnya keoptimisan kita. Ini pandemi bisa dikatakan sebenarnya nggak boleh rayain ulang tahunnya Pak. Kalau ulang tahun biasanya supaya panjang umur. Kalau ini supaya cepat habis gitu. Nah, tapi kan satu hal yang menarik juga ya itu sudah 1 tahun yang lalu kita lewati. Akhirnya ya pemerintah juga mengeluarkan regulasi berkenaan maksudnya supaya dunia pariwisata nih hidup kembali Pak. Benar. Ya memang sudah ada harapan sih seperti sedikit-sedikit Pak ya. Salah satunya adalah regulasi CHSE Pak. Nah itu sebenarnya kayak gimana sih yang dimaksudnya CHSE? Apakah semua hotel harus seperti itu dan mungkin 101 juga salah satu yang tersertifikasi Pak ya? Ya tersertifikasi. Ya jadi konsep CHSE ini sebenarnya sih berpulang lagi kembali kepada regulasi protokol kesehatan sebenarnya. Hotel sebenarnya sudah melakukan. Di sisi hotel sudah melakukan konsultasi. Hanya saja di sisi healthy-nya ya. Karena ini kan CHS ini adalah clean, healthy, safety dan environmental. Ya, itu yang diterapkan. Nah, itu sudah dilakukan sama hotel sebelumnya. Artinya sudah secara bertahap kalau hotel itu kan menjaga cleanliness-nya, menjaga safety-nya ya. Healthy-nya sendiri gitu ya. Terus environmentalnya sendiri kami kalau di 101 ini di PHM sudah sudah mengurangi menggunakan plastik sebenarnya. Itu ya salah satu environmental juga gitu ya. Nah, dengan terbitnya CHS ini adalah memberikan dampak positif kepada
halayak ramai. Artinya hotel yang sudah disertifikasi CHSE itu memberikan kepercayaan, menimbulkan kepercayaan dia bahwa tamu itu tidak perlu ragu lagi datang kepada hotel yang tersebut. Demikian juga di 101. CHS ini tidak akan timbul jika tidak ada protokol kesehatan. Betul. Ya. Nah, dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan, ya, dengan protokol kesehatan ini, makanya diajarkanlah CHS ini tadi untuk memberikan tadi kepercayaan publik bahwa dunia pariwisata itu sebenarnya menjaga dan memperhatikan dan untuk melakukan protokol kesehatan ini melalui CHS tadi. Gitu. Seperti itu. Berarti sebenarnya memang dunia pariwisata sudah menyiapkan liburan yang aman, Pak. Tanda kutip ya. Kan kita lagi dekat-dekat musim liburan nih. Salah satu juga yang menarik adalah kan sebenarnya tadi sudah ada harapan dengan adanya CHSE menimbulkan rasa aman lah ya. Dan sebenarnya juga bisa dikatakan teman ngobrol sebenarnya kalau mau liburan di hotel sekarang udah nggak perlu takut lagi, Pak ya. Nggak perlu lagi. Perlu surat rapid nggak Pak kalau masuk hotel? Jadi kami di hotel itu sebenarnya dari awal dengan protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan sebenarnya ada 7 poin yang harus diisi oleh tamu pada saat registrasi. Yaitu self assessment kita sebutin. Jadi di situ disebutin adalah apakah tamu itu tidak terdampak atau terdampak. Itu dia centang situ, yes or no. Ya. Screening dulu Pak ya. Screening benar, ada 7 pertanyaan yang harus dia jawab sehingga dia sudah berhak untuk nginep di hotel. Oh gitu Pak ya. Gitu. Dan dalam kondisi yang sehat tentunya Pak. Benar. Seperti kita yang syuting hari ini juga sudah dalam mengikuti protokol kesehatan yang berlaku tentunya. Jaga jarak 3M. Itu saya 3M pokoknya. Pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga jarak. Sebenarnya ini dan jadi gaya hidup yang baru sebenarnya Pak. Iya. Kalau memang dunia hotel tuh saya tahu untuk sanitasinya, kebersihan sudah dari awal memang sebenarnya udah dijaga. Iya. Dan dengan adanya pandemi tentunya lebih dijaga lagi Pak ya, lebih dalam. Nah, Pak, kita tadi udah bahas tentang CHSE nih. Artinya hotel sudah menyiapkan sudah steril ruangan, kamar dan lain-lain juga. Nih periode ini lagi vaksin-vaksinan nih Pak biasanya nih. Iya benar. Nah, sebenarnya di dunia pariwisata perhotelan itu sudah masuk masa vaksin juga sebenarnya. Iya, vaksin ini sejak kemarin di Januari dicanangkan seluruh hotel di Indonesia, ya, dunia pariwisata didaftarkan untuk suntik vaksin dari Kementerian Pariwisata melalui PHRI. Programnya sebenarnya sudah berjalan, ya. Kami juga di 101 ini sudah 70% karyawan itu sudah divaksin. Sudah divaksin, Pak ya? Tahap pertama ya. Tahap pertama ya. Ya, melalui bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan PHRI. Dan Dinas Kesehatan Kota. Nah, sebelum itu sebenarnya sih konsep kami yang diusung juga untuk menjaga kesehatan karyawan ini sebenarnya. Tiap 2 minggu itu karyawan kami disuntik antigen rapid test. Oh. Tiap 2 minggu. Tiap 2 minggu. Bukan disuntik ya, rapid test. Ya, benar. Untuk menjaga agar karyawan itu semuanya sehat melayani tamu. Itu tadi makanya dengan CHSE tadi itu memberikan kepercayaan sehingga karyawan pun juga diberi kepercayaan untuk menjaga kesehatan mereka melalui rapid test setiap 2 minggu sekali. Dan itu wajib kita lakukan. Jika nanti misalnya ada satu karyawan yang terdampak, itu langsung kita isolasi. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang sampai sekarang. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya kita nggak memintai, tapi syukur alhamdulillah ya sampai hari ini tidak ada karyawan kami yang terdampak COVID-19. Dan artinya memang sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan rasa nyaman untuk pengunjung. Benar, memberikan rasa nyaman. Dan ya balik lagi teman ngobrol, artinya juga 101 sudah melakukan tahapan-tahapan yang sudah diminta oleh pemerintah. Benar. Tentunya untuk memberikan rasa nyaman untuk teman ngobrol yang mau liburan di 101. Sudah divaksin dan tiap karyawannya tiap 2 minggu sekali di rapid test. Nah, teman ngobrol juga jangan takut vaksin dong. Dengan kampanye kan tak kenal maka tak kebal. Benar. Tak kenal maka tak kebal. Iya betul. Kampanye kan kayak gitu. Iya. Nah Pak, sudah ngomongin okupansi deh sedikit Pak ya. Kulik-kulik dikit boleh Pak ya? Boleh. Berarti dengan ada CHS ini gimana nih tingkat okupansinya? Apakah sudah mulai pulih atau memang sudah pulih sekali? Karena bocorannya kalau nggak salah Palembang ini memiliki tingkat okupansi yang tertinggi di Indonesia. Kalau benar nggak sih kalau nggak salah? Iya. Dari review atau hasil Kongres PHRI kemarin di Jakarta,
dari sekian banyak provinsi di tanah air, Palembang itu masuk urutan di 5 besar. Penghasil okupansi terbaik selama masa pandemi tahun 2020. 2020 ya. Nah, tingkat hunian sebenarnya, jadi gini, tingkat hunian ini sebenarnya berpulang kepada masyarakat sendiri. Ya, memang kita akuin pada saat di awal masyarakat itu pada ketakutan atau alergi dengan pandemi COVID ini ya. Begitu kehati-hatiannya, begitu kewaspadaannya sehingga tidak mau bepergian kemana-mana. Jadi parno, gitu. mau kemana? Jadi parno benar. Mau ke warung aja jadi takut. Tidak mau kemana-mana benar, sehingga menjaga. Nah, setelah dilakukan pemahaman, dilakukan regulasi dengan melakukan PSBB kesekian kalinya sehingga orang udah mulai paham, udah mengerti. Tadinya menggunakan masker aja udah setengah mati harus di training, harus disampaikan menggunakan masker, harus dirazia segala, harus ditangkap dulu. Nah, setelah mulai masuk bulan ke-5, bulan ke-6 itu orang udah mulai paham sekali bahwa ini nggak bisa main-main lagi kita nih. Artinya bahwa ini untuk menjaga keselamatan diri sendiri, bukan untuk orang lain gitu ya. Dengan menggunakan masker, dengan cuci tangan, ya, jaga jarak, ini sudah salah satu konsep yang bisa menyelamatkan diri sendiri sebenarnya dengan keluarga. Betul. Ya, karena kalau ke rumah pastinya kan harus menjaga keluarga juga. Nah, dampak daripada adanya CHS ini itu sangat signifikan sekali. Kenapa saya bilang signifikan? Karena memberikan tingkat kepercayaan kepada publik bahwa hotel itu menjaga protokol kesehatan dan tamu yang nginep di situ itu sudah terjaga kesehatannya sebenarnya. Pertama, pada saat dilakukan CHS itu adalah hotel menerapkan misalnya ini ya, hotel menerapkan dengan protokol kesehatan melakukan sanitasi di setiap kamar. Ya. Jadi kamar setelah digunakan waktu itu ya kita semprot sanitasi terus pakai ultraviolet pakai ultraviolet itu sekitar 15 menit terus di close. Jadi di seal pintunya, disegel pintunya. Jadi sama sekali tidak bisa lagi dibuka. Sehingga pada saat tamu nanti masuk itu benar-benar kamar itu steril. Nah itu yang dilakukan yang setelah CHSI tadi seperti itu. Berarti sebenarnya kalau tamu masuk ke satu kamar di 101 itu sama kayak masuk kamar yang baru Pak ya? Benar. Karena disemprot disinfektan, terus dikasih ultraviolet dan disegel. Disegel benar. Jadi kamar disegel sama sekali. Jadi tidak boleh lagi ada masuk selain tamu nanti yang masuk. Gitu. Nanti kalau kayak ada yang pengen gunting pita, mau datang ke 101 aja nanti buka segel kan. Sama aja gedung baru kan. Nah artinya memang sebenarnya penyelenggara pariwisata khususnya dunia perhotelan dan khususnya lagi di 101 ini benar-benar memperhatikan hal sampai sedetail itu Pak ya. Sampai kamarnya disegel sebenarnya untuk menjaga sterilisasi si kamarnya itu Pak. Nah ada satu hal yang menarik juga Pak. Ketika okupansi sudah mulai meningkat nih Pak ya. Ya kayaknya ada harapan yang baru sebenarnya nih. Kita udah bisa liburan. Nah kalau ngomong liburan, sebentar lagi kita kemarin syuting nih sebelum bulan puasa. Jadi sebentar lagi bulan puasa. Biasanya kalau bulan puasa juga nih udah masa-masanya mudik. Tapi ya seperti yang kita tahu, kemarin sih beberapa minggu yang lalu sempat diperbolehkan mudik kan Pak. Benar. Itu kayaknya wah, saya termasuk saya yang semangat juga nih. Boleh liburan. Tahun kemarin tuh kayaknya jangankan liburan, mau buka puasa bersama aja nggak tahu mau kemana gitu kan. Saking benar-benar hal semuanya terbatas. Tapi tiba-tiba dan kalau nggak salah peraturan pemerintahnya sudah keluar nih bahwa ada larangan mudik kan. Benar. Artinya kan kita nggak bisa liburan jauh-jauh lagi. Nah, artinya sekarang pilihannya adalah staycation, benar nggak nih Pak? Benar. Nah, berarti balik lagi nih, kalau ngomongin staycation, 101 punya promo dong nih untuk staycation. Wajib. Nah, saya mau ada satu hal yang menarik juga nih. 101 lokasinya tuh sangat strategis sekali Pak ya, benar Pak ya? Benar. Lokasinya ini ada di daerah Jalan Raja Wali ya. Jalan apa sih ini namanya? Saya tahunya pokoknya Raja Wali aja. Raja Wali. Kalau jalannya apa ini? Ada yang tahu Pak? Jalan Raja Wali. Jalan Raja Wali. Lokasi sangat strategis sekali nih Pak. Nah kalau ngomongin mau staycation, fasilitasnya pasti lengkap dong Pak. Benar. Nah mungkin saya nanya ke Mbak Rizky nih kalau kayak gini nih. Gantian Mbak Rizky dulu nih.
Nggak nanti kalau lagi nonton kok Mbak Rizky diem aja. Aja dari awal ya. Terus sama bapak. Nah, fasilitas one-on-one apa nih kira-kira ditawarin buat temen ngobrol yang pengen staycation nih? Bener. Kalau untuk fasilitas nih yang paling bener-bener dicari sama tamu-tamu kita itu paling swimming pool. Kolam renang. Kolam berenang karena kita ini segmennya ke family gitu. Jadi kalau untuk fasilitas kita udah lengkap karena kita hotel bintang 4, ada swimming pool, gym sama spa. Gimana sama spa? Benar. Dan itu kalau semua nginep sini semuanya free ya, sudah termasuk Free. incas ya? Benar, kecuali spa ya. Kecuali spa. Benar. Berarti sebenarnya kalau untuk liburan, untuk staycation cocok banget nih Cocok one-on-one banget karena kita memang khusus untuk keluarga kayak gitu kamarnya. Karena kalau udah deluxe, family, suite sama penthouse dan ukurannya udah gede. Nah, jadi jenis kamarnya ada apa aja? Kalau kita kan saat ini ada di penthouse ya, ada di penthouse. Gitu. Kalau kita ada 4 tipe kamar, ada deluxe room, family, suite sama penthouse gitu. Range harganya deh. Ya, range Sebelum kita jangan ngomong promo dulu nih. Promonya ntar. Ini saya udah pegang promonya nih. Iya. Nah, kalau ngomongin harga, sebenarnya start from berapa sih? Kalau start from kita itu kalau biasanya dari harga 700.000. Nah, tapi kita ada promo nih khusus Ramadan. Nah, catat. Gitu. Catat ya. Iya, catat nih. Boleh. Kalau untuk promo kita bisa semua akses di IG, website kita ada. Nah, tapi kita kasih bocoran khusus Ramadan itu harganya 448. 448. Benar, di bawah 500 kan? Di bawah 500, sangat terjangkau sekali. Itu sampai lebaran nanti harganya masih segitu? Kita sampai akhir Ramadan aja. Sampai akhir Ramadan. Kalau untuk lebaran nanti kita ada keluarin promo terbaru. Nah, makanya kalau mau lihat promonya one-on-one, follow Instagramnya. Iya, follow Instagram ya. Undang kita lagi supaya ngobrol lagi, maksudnya juga begitu. Jadi 449 itu untuk kamar deluxe ya? 448 di 448, sorry. Kamar deluxe. Nah, ada promo lain lagi nggak Pak? Soalnya ini kalau bocoran ada banyak nih. Ada banyak ya? Ada morning shocking deal itu apa tuh Pak? Shocking deal. Kalau shocking deal itu bookingnya kita dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi itu harganya cuma 420.000. 420.000. Ya, Nah, lebih murah lagi. Room breakfast. Tapi kalau misalnya saya nggak mau breakfast karena buru-buru nih, itu murah harganya 390.000. Lebih murah lagi. Bener. Nggak sampai 400.000. Bener. Include PPN nggak tuh? Udah net. Oh, udah net. Udah net dan nginep di hotel bintang 4. Cuma dengan modal 400.000 udah bisa nginep di hotel bintang 4 dengan fasilitas yang menarik sekali Mbak ya. Ada swimming pool, ada apa lagi? Ada gym, ada spa. Dan juga ini lokasinya sangat strategis karena di tengah-tengah kota. Kalau nggak salah paling mau ke Ampera paling cuma berapa menit? 15 menit mungkin. Nah, ke bandara juga deket Pak ya? Dekat. Bandara dekat, apalagi kalau bandara nggak boleh pas sekarang. Nggak boleh terbang-terbangan maksudnya. Kalau kayak kalau mau liburan kayak ke bandara ke Ampera, ke Jakabaring juga masih sangat ini terjangkau. Dan memang lokasinya sangat benar-benar strategis sih. Iya. Nah, selain itu ada promo apa lagi, Mbak? Nah, kita itu ada promo namanya Sumo. Jadi Sumo tuh bukan badannya gede ya, tapi dari singkatan dari Sunday Monday. Nah, jadi kita menginapnya 2 malam, check-innya hari Minggu, check out hari Selasa. Itu murah banget, harganya 800.000. 800.000? Benar. 3 hari 2 malam? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam di Hotel Bintang 4 cuma 800.000. Include apa aja tuh, Mbak? Udah sama breakfast yang pastinya 2 orang. Gym, fasilitas gym sama swimming pool udah termasuk. Semua fasilitas di sini. Nah, ini memang berarti kalau untuk opsi staycation pas banget Pak ya. Pas banget. Lokasi saya nggak bisa ngomong lain selain lokasinya yang enak gitu. Iya. Karena biasanya kalau orang mau staycation pilihan utamanya adalah lokasi, dan memang yang staycation ini rata-rata keluarga, dan kebetulan memang 101 ini konsepnya untuk bukan konsepnya ya, maksudnya memang rata-rata untuk family ya. Benar. Nah Pak, ngomong-ngomong tadi sempat kita bahas di awal adalah konsepnya itu kan ngambil konsep flow air. Ya? Jadi segi desainnya juga diperhatikan sampai sedetail itu Pak? Iya. Memang untuk memberikan kenyamanan tamu ya? Oke. Nah, 101 ini kan kebenaran kalau yang nonton teman ngobrol ini kan bukan cuma di Sumsel aja Pak? Iya. Ada nggak di daerah lain Pak? 101? Iya, 101 yang di hotel. The 101 ini kita ada, kalau boleh saya sebutin, ada di Bandung, ya, di Bogor, terus ada di Jakarta di Dharma Wansa, JSD. Ya, ada di Kota Malang, ya. Terus ada di Jogja, yang saat ini ya, yang masih. Sebenarnya sih yang tahun ini perubahan dari ada kita sebutin PHM Collection yang tadi sebenarnya dari Element Wood, itu naik level dia, jadi menjadi 101 Urban, jadi dia mid scale ke bawah ya.
Nah, ya artinya kalau misalnya kita bilang scale-nya bintang itu bintang 3. Budget hotel budget 3 plus ya. Nah, tahun ini ada 2 hotel yang berubah status ya menjadi ada 3 yang berubah status jadi One Urban. Yaitu di Bali 1 tadinya PHM Collection juga, terus nanti di Jakarta ada 2. Ya, tahun ini berubah jadi 101 itu bertambah. Nah, di tengah pandemi justru malah nambah Pak ya. Saudara-saudaranya ya. Saudaranya nambah-nambah kayak nambah gitu kan. saudaranya di masa pandemi ini. Di masa pandemi ya. Ya, artinya kalau dengan seperti ini bahwa masyarakat itu percaya banget dengan 101. Betul Pak, itu. Berarti artinya memang kalau teman-teman nyari tempat liburan yang khususnya Palembang dan yang di tadi ada beberapa daerah, ya pilihnya 101. Buktinya dia mau buka cabang baru kan memang sudah terpercaya artinya. Yeah. Nah, balik ke promo lagi nih Mbak. Apa namanya? Ini mau bulan puasa. Biasanya tuh kalau tahun kemarin kan nggak boleh tuh ada buka-buka bersama boleh, tuh. ya. Tahun ini ada nggak nih Mbak? Tahun ini pasti ada. Nah, kebetulan tahun kemarin kita itu buka standnya di depan hotel, tapi kita jualnya takjil. Dan itu murah banget, harganya mulai dari 10.000. 10.000? Tahun kemarin. Tahun ini? Tahun ini kita cuma buka all you can eat sama meal box. Sama meal box. All you can eat berarti per orang ya? Per orang. Berapa Mbak per orang kena? Nama paket kita itu namanya Burgo. Oh, Burgo. Apa tuh, itu bukan makanan ya, iyo, tapi Burgo singkatan. Lembang, iyo. Kalau sarapan kalau nyari Burgo. Jadi apa dia tuh Burgo itu? Kepanjangan Burgo itu adalah Buko bersama keluarga. Oh, Buko bersama keluarga. Jadi memang khas bahasa Palembang ya. Ya, Palembang-nian lah pokoknya. Tapi makanannya enggak Burgo Galo kan? Tadi Burgo Galo pula makanannya ya. Enggak. Itu dari berapa tadi, Mbak? Kalau untuk all weekend harganya 95.000. 95.000. Per pax dan net ya. Net ya? Net tanpa plus-plus. Tanpa plus-plus dan menunya beragam pasti ya. Pasti. Bukan cuma Burgo Bae ya. Benar. Karena ini ada bocoran dikit nih, ada bisikan kemarin. Ternyata menunya tuh tiap minggu berubah-ubah ya. Setiap hari berubah. Oh, setiap hari? Benar. Setiap hari berubah dengan tema yang berubah juga? Berubah juga. Jadi kalau misalnya satunya kita menunya adalah warung Ampera, warung pasar, warung 26 Ilir. Jadi kita setiap harinya berbeda-beda. Jadi ada makanan yang khas Palembang juga ada, main course makanan berat juga ada. Oh gitu ya. Gitu. Artinya kalau keliling Palembang di One Bay sekalian ada pasar 26 Ilir segala apa. Bahasa Palembang yo. Iya, bahasa Palembang yo ada. Nah, selain tadi ada Burgo itu ada paket-paket lain nggak? Meal box kita. Jadi kalau misalnya kayak di kantor nih biasanya ada buka bersama ya. Betul. Gitu. Atau di rumah, jadi bisa pesan meal box kita hanya murah, hanya 35.000. Cuma 35.000 per pax-nya. Per pax per box gitu. Itu sudah termasuk delivery atau gimana? Udah termasuk delivery. 35.000. Menunya? Menunya ada pilihan kayak ayam kuning, bumbu kuning gitu. Ada daging malbi juga ada. Jadi tinggal dipilih aja sih menunya. Berarti menunya tergantung si pembelinya ini mau menu yang kayak gimana ya. Ini menarik banget ya. Yang satu cuma 95.000 makan makanan. Yang satunya 35.000. 35.000 udah bisa ngerasain makanan bintang 4. Bener. Lumayan lah itu ya. Apalagi kan kalau bulan puasa siang-siang udah makan, kumpul ya buat beli malam, buat malamnya ya. Buat malam ya. Buat malam bukan buat siang ya. Buat siang. Cari burgo. Cari burgo. Ya ini menarik sekali karena apa namanya tahun kemarin kita nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Semua parno kan, semua mau ngumpul takut dan sekarang sudah perlahan mulai bangkit, okupansi sudah mulai meningkat dan paket-paket pun sudah mulai balik kembali ya. Dengan harga cuma 95.000 dan 35.000 sudah bisa menikmati makanan di 101. Nah, baiklah teman ngobrol, satu hal kita bahas yang lain dulu deh. Saya mau bahas tentang Pak Anzar. Ini kemarin sempat ngobrol-ngobrol dikit nih. Pak, boleh tahu nggak Pak, udah berapa lama Pak terjun di dunia perhotelan? Iya, saya ini mulai terjun di dunia perhotelan tahun 1994 ya, dan 94. Ya. Itu waktu itu saya masih berusia di usia 25 tahun waktu itu. Terjun di dunia perhotelan ini itu juga di luar dugaan sebenarnya, karena tidak pernah kebayang bahwa akan kerja di hotel. Ya. Karena background sendiri dari teknik, ya masuk ke hotel beda ya. Larinya jauh bener ya, Pak. Larinya jauh banget. Ya. Karena memang pada saat awal karir itu di pertama kali kerja memang sudah masuk ke dunia hotel pariwisata ya. Sehingga pada saat terjadi pembukaan hotel baru di Balikpapan waktu itu namanya Dusit Inn. Saya mencoba untuk mengadu nasib di situ. Hanya
keterima di situ sebagai resepsionis pertama kali. Itu karir pertama kali sebagai resepsionis di dunia perhotelan. Seiring berkembangnya waktu sehingga saya memilih untuk pindah ke departemen lain dari front office masuk ke accounting. Ya. Nah, disitulah mulai karir administrasi saya di situ lebih banyak di sisi finance ya, mengelola sisi keuangan hotel ya, sampai jabatan terakhir itu sebagai financial controller ya. Jadi jabatan tertinggi lah di sisi finance itu. Nah, karir di banyak juga suka dukanya di dunia perhotelan ini sendiri ya. Karena apa? Banyak yang ilmu-ilmu itu kadang kita tidak temukan di luar ya. Pertama misalnya gini ya, saya ini kan orang finance ya waktu itu ya, terus belajar administrasi, terus belajar sales, itu juga nggak pernah didapatkan di dunia pendidikan. Orang back office lah Pak, back office gitu ya. Nah ini ilmu yang didapatkan itu di situ lebih banyak pada saat pengalaman di lapangan, kira-kira gitu. Jadi hampir kalau boleh dikata mungkin sudah 26 tahun kali saya berkecimpung di dunia perhotelan. Dunia perhotelan, Pak. Udah ibarat kata sudah menikmati banyak asam garam, Pak. Dan memang menariknya Pak Ansar ini kebetulan perantau, Pak ya. Iya. Dari asalnya dari mana Pak? Asli dari Makassar. Nah, asli dari Makassar. Sama-sama orang timur. Ternyata kita ngumpul di sini semua. Nah, ini menarik Pak ya. Maksudnya artinya dunia perhotelan untuk pilihan karir juga sebenarnya bagus Pak ya. Yeah. Sangat menarik sekali. Apalagi dengan sekarang, kemarin mungkin waktu kita masih balik lagi ke pandemi sih. Orang banyak yang enggan bekerja di hotel sebenarnya Pak. Tapi sekarang sudah mulai bisa kembali lagi memilih untuk berkarir di dunia perhotelan. Nah, teman ngobrol, sangat menarik sekali pembicaraan kita siang ini. Nah, sebelum saya closing nih Pak, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman ngobrol, mungkin buat ngajak teman-teman pada liburan, jangan takut untuk liburan di hotel Pak. Silakan Pak, saya kasih waktunya Pak. Iya, teman ngobrol semua. Ya. Jadi hotel adalah satu tempat liburan yang sangat nyaman dan nikmat sebenarnya. Masa pandemi tidak perlu ditakutin sebenarnya. Ya. Karena setiap hotel punya jurus ampuh untuk memberikan keselamatan buat si tamu sendiri ya. Jadi jika ingin berlibur panjang selama masa mudik ini dilarang, 101 Palembang membuka diri untuk didatangin. Pertama ya, kami menyiapkan dengan protokol kesehatan lebih baik ya, terus fasilitas yang lebih nyaman dan mudah dijangkau di tengah kota. Betul. Lokasi strategis. Lokasi strategis. Harga kompetitif. Harga sangat kompetitif sekali. Sangat kompetitif sekali. Nah, untuk reservasi bisa di mana Pak kalau reservasi ini biasanya? Boleh. Kalau untuk reservasi bisa telepon di 0711 30 31 101 atau via DM juga bisa di Instagramnya. Instagramnya Pak? @the101 Palembang. Jadi bukan 10 bukan ya. Jadi The 101 Palembang. Ada di bawah sini. Yeah. Nah, biasanya kalau dia itu kerjaan editor aja Pak. Biasanya biar dia ngurusin dulu. Jadi jangan lupa untuk follow akun sosial media The 101 supaya dapat promo-promo yang menarik. Benar. Dan Mbak Rizky mungkin mau ngajak teman ngobrol juga supaya liburan. Oh gitu. Baik, kalau untuk teman ngobrol juga bisa banget karena kan kita mudik udah dikeluarkan untuk dilarang ya. Jadi kalau untuk khusus masyarakat Kota Palembang juga bisa untuk staycation di 101 Hotel Palembang karena harganya sangat-sangat terjangkau. Dan untuk buka puasa jangan lupa untuk reservasi segera karena kita limited ya. Limited ya? Ya, untuk limited seat karena kita hanya buka sekitar 45 orang. Gitu. Sangat menarik sekali. Makanya langsung buru-buru booking, langsung reservasi, jangan sampai tinggal promo. Makanya promonya ada banyak sekali, mulai dari Sumo yang Sunday to Monday, 3 hari 2 malam cuma berapa Mbak? 800.000. Cuma 800.000. Nginep di hotel bintang 4 dengan fasilitas yang segudang. Terus jangan lupa ada paket all you can eat. All you can eat 95.000. 95.000 dan juga ada paket meal box. Meal box 35.000. Dan tentu saja kalau nggak salah bocorannya chef di sini tuh juga salah satu chef terbaik di Sumsel Pak ya. Iya. Kalau nggak salah dia tuh wakil ketua asosiasi chef gitu-gitulah. Wakil ketua ya. Wakil ketua. Iya. Dan artinya kan dengan harga segitu sudah menikmati masakan dari salah satu international cuisine, benar. International cuisine dan menikmati salah satu masakan dari salah satu chef terbaik se-Sumatera Selatan Pak ya. Yeah. Bukan Palembang lagi, Sumatera Selatan. Jadi buat teman ngobrol sekali lagi sebelum saya menutup, kalau saat ini sedang mencari
opsi atau pilihan untuk liburan, untuk staycation, nggak usah bingung-bingung lagi untuk masyarakat Kota Palembang, langsung aja ke The 101 Hotel Palembang. Lokasinya ada di Raja Wali, dan tentu saja dengan harga yang sangat amat kompetitif dan sangat menarik sekali. Terjangkau. Mungkin setelah ini saya akan benar-benar langsung reservasi kayaknya. Atau pilih kamar penthouse ini. Ini penthouse ini juga salah satu produk unggulan sebenarnya. Unggulan. Ya, saya sampai lupa bahas penthouse ini. Jadi ini kita ada di room penthouse. Ini harganya start from berapa, Mbak? Start from kalau kita harga spesial itu 2.500.000. Spesial. Tapi luas sekali ya. Banget, karena kita udah include sama living room sama 2 kamar deluxe ada 2 room. kamar deluxe room. Jadi ya sebenarnya worth it sekali ya. Apalagi kalau sama ada yang bawa keluarga. Ada keluarga besar, bisa langsung dibawa ke sini di penthouse-nya The 101 Palembang. Baiklah teman ngobrol, sekali lagi Bapak Arsen terima kasih sudah ngundang kita semua. Dan ada mau yang disampaikan sekali lagi untuk penutup kita di edisi kali ini, Pak? Silakan saja. Cukup Pak ya? Cukup. Nanti biasanya emang udah selesai ngobrol baru mulai saya mesti ngomong ini nih. Jadi sekali lagi Pak Arsen terima kasih sudah ngundang tim artis di sini, Mbak Rizky. Baik, terima kasih. Dan tentu saja doa kita semua masih sama, pandemi semoga cepat berakhir gitu. Harus tentunya. cepat berakhir ya. Amin. Supaya bukan cuma normal tapi benar balik ke normal seperti sedia kala. Nggak perlu pakai masker lagi. Nggak perlu pakai masker lagi Pak. Agak ngapa, tapi ya semua demi kebaikan bersama. Benar. Dan teman ngobrol sekali lagi tetap saksikan Ngartis atau ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post setiap hari Kamis jam 7 malam di channel seluruh sosial media Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post, dan juga ada Ngartis on the go yang khusus review. Nah, bulan puasa nanti juga bakal ada edisi spesial Ramadan dan tentunya juga akan mereview yang terbaik buat teman ngobrol semua. Dan akhir kata tentu saja tidak ada gading yang tidak retak. Saya mohon maaf apabila ada yang salah atau kurang berkenan di hati Anda. Sekali lagi sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao. Bye.